Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview tentang manajemen risiko proyek. Sini ada risiko or problem. Sini problem, masalah, problem secara wajar waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi suatu ketentuan dampaknya. Sebagian contoh, macet Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penambahan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Selanjutnya risk, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari pemegangan dan tindakan yang akan dilakukan. Sini berdasarkan ISO 3000/2018. Sini ada efek, ada ketidakpastian. Efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif. Ketidakpastian ini itu suatu keadaan atau kondisi. Sasaran ini merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai. Contohnya ini smart, misalnya membangun jaringan 5GB di kota besar. Resikonya adalah menurut kamus resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah disebut ketidakpastian dapat terdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko untuk meminimalisasi proyek risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko proyek adalah mengidentifikasikan, menganalisis, dan sebagainya. Selanjutnya manajemen risiko, di sini ada manajemen risiko, ada pengendalian risiko, ada pendanaan risiko di sini ya. Selanjutnya dalam pengelolaan perusahaan berfungsi di sini adalah memerlukan analisis pencapaian strategi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Di sini ada proses manajemen risiko. Di sini adalah identitas, melakukan analisis. Sini melakukan analisis risiko, merencanakan respon adalah monitoring atau mengendalikan. Selanjutnya ada perencanaan. Di sini ada input, teknik, output. Selanjutnya di sini ada analisis risiko, input. Di sini ada input, aset, proses, organisasi. Di sini ada teknik, penelitian, perbandingan dan dampak risiko. Output, risk registers atau update. Selanjutnya analisis risiko kuantitatif. Di sini input, teknik dan output. Di sini output, organisasi lainnya. Di sini ada pengendalian risiko dan monitoring risiko. Selanjutnya ada risiko negatif dan risiko negatif adalah melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek. Sini ada risiko positif, adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Selanjutnya ada strategi risiko negatif. Di sini ada audit, ada transfer, ada monitoring. Selanjutnya ada strategi risiko positif adalah exploit, share, advokasi, access, atau mendefinisikan ukuran. Sini ada perencanaan manajemen risiko. Sini output dokumen perencanaan mengelola risiko. Sini ada berisi produk untuk mengelola risiko sepanjang proyek, dan di sini ada isi dokumen manajemen risiko dan metodologi. Rencana kontingensi atau di sini ada rencana kontingensi, black box list.
Selanjutnya di sini ada kategori risiko pasar, risiko fasilitasi, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Di sini ada risiko breakout study adalah gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek dan selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Selanjutnya sini ada potensi risiko negatif berkaitan dengan metodologi area di sini. Ini adalah brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi atau secara spontan. Sini ada interview. Interview itu adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka. Selanjutnya risiko register. Sini ada dokumen, risk, event, dan register. Inilah contoh matriks probabilitas. Selanjutnya sini discrete trend extend monetary LVM. Contoh kasus strateginya di sini risiko residual. Jadi itulah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.